keragaman yang Allah ciptakan di
jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan narasi tadi, maka judul khutbah kita pada siang yang berbahagia ini adalah bukti seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, apa bukti orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum fi salatihim khashi'un, adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita ini benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukti keimanan itu adalah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah khusyuk salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekarang banyak ini yang diremehkan orang. Sedangkan ini adalah kunci segala ibadah. Nanti yang pertama nanti menjulangkan orang sudah pergi meninggalkan kita di alam kubur itu, maka yang pertama yang akan ditanya nanti adalah persoalan salat ini. Maka marilah kita hati-hati kita menjalin komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benarlah kita ini kadang-kadang kita lihat semakin hari umat Islam ini semakin aneh-aneh sekali kejadiannya. Apalagi di akhir-akhir zaman ini ada indikasi solatnya tidak memberikan imbas kepada dirinya. Solat itu bukan hanya di tempat sujud. Solat itu dimanapun kita berada adalah kita solat. Kalau orang-orang itu benar dia solat khusyuk, maka dia tidak mungkin dia berbuat jahat kepada manusia, dan tidak mungkin pula dia berbuat jahat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, nanti kita ada disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang salat dan 60 tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena dia tidak salat dengan khusyuk dan tidak salat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam aturan Islam itu, solat itu wajib berbahasa Arab. Apakah kita tahu nggak dari takbir sampai salam itu, tahu nggak kita artinya? Nah, ini yang harus kita benahi dalam ibadah solat kita. Makanya wajar orang itu santai-santai saja dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang banyak dari kita tidak paham apa yang kita baca, sedangkan kita berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, ini bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, adalah orang yang menjaga lisannya. Ini kasus yang viral ini, dokter ini bunuh diri karena perkataan. Karena dengan kata-kata ini bisa mematikan seseorang, bisa juga menyembuhkan seseorang. Makanya kata Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, salamatul insan, keselamatan seorang manusia itu kata Nabi adalah fil lisan, adalah kemampuannya untuk menjaga lisannya. Ini teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini berhati-hatilah. Ini tokoh-tokoh masyarakat, orang hebat berbicara di media itu seenaknya saya berkata, seolah-olah dia yang benar, seolah-olah dia yang hebat. Makanya ini teman-teman yang dimana Allah Subhanahu wa taala, kalau bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita yang hebat itu menjaga lisan kita. Ini kasusnya sekarang lagi dijalankan, sudah bertahun-tahun ini. Ini banyak di sekolah pun banyak, bahkan di dalam rumah tangga pun banyak. Seorang bapak menghina istrinya, seorang istri menghina suaminya, tetangga menghina, ada orang hebat menghina orang-orang yang tidak hebat, ada orang yang berkata seenaknya saja kepada orang miskin. Ini menjadi orang yang tidak menjaga lisannya ini tidak akan bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dikatakan, maka
memberikan potensi untuk menjerumuskan dirinya dan menghancurkan derajatnya. Makanya ini adalah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan disakiti, kita jangan hilang. Sekarang banyak orang berkata seenaknya saja, maka ini hati karena menyakitkan. Termasuk kita kemarin itu pertandingan bola antara Indonesia melawan Arab Saudi, kan banyak orang-orang itu meremehkan tim Indonesia, termasuk orang Indonesia itu sendiri. Kalau kita memberikan kritikan, itu masukan yang memberikan motivasi, jangan menjatuhkan. Kita agak sulit membedakan. Bagaimana? Tadi sudah sampaikan bahwa lisan ini akan bisa menghancurkan seseorang. Makanya kata Nabi, kalau kita berbicara lalu perbicaraan itu tidak bermanfaat, lebih baik kita diam. Ini yang teman-teman Allah SWT. Kemudian yang kedua, bukti orang yang beriman itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina hum lizakati fa'ilun. Dia itu orang yang mengeluarkan zakatnya. Makanya hadirin teman-teman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang sudah sampai semisal harta kita keluarkan zakat kita. Zakat itu melatih orang-orang supaya dia menjadi manusia yang dermawan. Tadi saya menyampaikan kita kaya ini karena ada orang miskin. Kalau tidak ada orang miskin tak kaya tidak. Kita ini dikatakan orang makan miskin karena memang tidak ada orang yang makan ini. Ini sistem kehidupan, tidak bisa dipisahkan. Maka sekarang apalagi zaman sekarang ini semakin lama hidup ini semakin sulit. Retorika kehidupan semakin susah. Maka inilah kehadiran orang-orang yang kaya mengeluarkan zakatnya, membantu orang-orang miskin. Apa yang kita takutkan dan Nabi takutkan, jangan nanti kemiskinan itu membuat kamu murtad dan jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salahnya kita orang kaya, tidak mau membantu orang miskin, akhirnya dia sulit dalam menghadapi kehidupannya. Lalu datanglah godaan-godaan dunia, akhirnya dia tidak mau lagi berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat penting kita terapkan, saling bantu-membantu, bahu-membahu, tolong-menolong. Khairun nas mayan faun nas. Kita dikatakan kata Nabi manusia yang baik, diri ini baru bisa dikatakan baik sekiranya kita bisa membantu orang. Hadirin teman-teman yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita terakhir, bukti orang yang beriman itu walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang yang menjaga kemaluannya. Hadirin teman-teman yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita milih sekarang apa yang terjadi sama generasi muda, sama dasar saya. Mari Bapak Kapolda mengatakan generasi muda sekarang ini ada di kota Padang ini 61 kemo tidak tahu lagi beragama, dan ada lagi satu nama kemo itu namanya Remos, remaja urusan sekolah. Ini yang terjadi. Apa dia yang salah? Mungkin dia itu tidak dengar dengan baik. Dan kemarin juga viral itu ada 18 provinsi di dalam aturannya buka jilbab. Maka tak bisa santai-santai saja. Tak bisa kita salahkan orang itu. Siapa yang bisa disalahkan? Anak kita yang kita salahkan. Apa sebab? Karena karakter keagamaan itu telah muncul. Coba lihat sekarang di kota Padang. Betapa banyak generasi kita jurus yang kalian tak benar. Ini ada viral di kota Padang, generasi muda baru SMP, SMA sudah melakukan perbuatan yang tidak diinginkan. Makanya ini teman-teman benar-benar itu bukan anak SD, anak SMP, SMA saja, bahkan orang dewasa yang kira sekarang mudah-mudah saja berselingkuh, mudah-mudah saja berbuat kezaliman kepada suami yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukti orang yang beriman itu adalah menjaga kehormatan dirinya. Hadirin teman-teman yang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan khutbah kita pada siang hari ini, bukti orang yang beriman yang pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang khusyuk di dalam salatnya. Sungguh-sungguhlah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak paham bacaannya, kita buku dan kita baca artinya biar kita paham supaya salat itu menyentuh
di dalam hati kita, bukan hanya sekedar untuk hanya sujud di tempat senjata, tapi bagaimana mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, menjaga lisan kita. Stoplah perkataan-perkataan yang mengandung. Kalau ada yang tinggi itu, wow, sangat dasar. Bahkan berkali di video dan ditolong melewati Indonesia dan diambil sebagai kesimpulan. Ini makanya kata orang hebat, kehancuran kalau orang-orang hebat itu tidak berkarakter, dia tidak punya akhlak, itu nanti rakyatnya sama seperti orang tersebut. Maka hati-hati juga, karena generasi ini mencontoh. Kita lihat orang-orang hebat di TV itu menayangkan perbuatan-perbuatan yang tidak melambangkan di agama Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mengeluarkan zakat. Mari kita bantu saudara-saudara kita. Apalagi zaman sekarang ini semakin lama semakin sulit. Orang semakin banyak, semakin lama semakin banyak. Lapangan kerja ada. Dia juga butuh hidup. Jangan nanti kemiskinan membuat dia murtad dan dia mau lagi beragama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah orang yang menjaga kehormatannya. Ini memang agak sulit. Lagi-lagi kegodaannya adalah perempuan. Dan perempuan itu adalah godaan yang apa? Makanya kita, itulah gunanya agama, hidup di dalam ruh kita, tidak tergoda satupun persoalan dunia ini. Maka pada ayat selanjutnya, orang yang menjaga yang empat tadi bukti beriman, maka nanti ulaika humul warisun, maka Allah akan masukkan mereka di dalam surga, allazina yarisuna al-firdaus hum biha khalidun, nanti akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus dan mereka abadi selama-lamanya. Jangan faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-'aliyyul a'lam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi faqad faza al-muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة